Bagaimana cara saya merayakan Paskah? Bergembira dan bersyukur atas kemenangan yang Yesus raih untuk kita. Selamat Hari Sabtu, saudara-saudara. Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Setelah Sabat berakhir, Maria Magdalena, Maria, ibu Yakobus dan Salom, mereka membeli rempah-rempah untuk mengurapinya. Pagi-pagi benar, ketika matahari terbit pada hari Minggu pertama, mereka datang ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita dari pintu masuk makam? Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat batu itu sudah dipindahkan, sangat besar. Saat memasuki makam, mereka melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Dia mengenakan jubah putih dan mereka sangat terkejut. Dia berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan. Dia telah dibangkitkan. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Namun pergilah, beritahu murid-muridnya dan Petrus. Dia akan pergi ke Galilea sebelum kalian. Di sana, kalian akan melihat dia, seperti yang telah dikatakan kepadamu." Mereka kemudian keluar dan lari dari makam itu. Karena mereka sangat gemetar dan takjub. Mereka tidak berkata apa-apa kepada siapapun karena mereka takut. Dalam khotbahnya pada Vigili Paskah tahun lalu, Paus Fransiskus merefleksikan kisah wanita dalam Injil mengunjungi makam kosong Yesus. Menarik perhatian pada dua momen krusial dari peristiwa itu. Awalnya, wanita-wanita yang berduka itu bingung dengan pertanyaan, siapa yang akan memindahkan batu dari makam itu? Paus mengatakan bahwa batu itu hambatan yang sangat besar. Mewakili perasaan yang dirasakan wanita-wanita itu di hati mereka. Ini mewakili akhir dari harapan mereka, sekarang hancur oleh misteri suram dan menyedihkan itu. Itu mengakhiri impian mereka. Paus Fransiskus mengamati bahwa kita juga alami perasaan terhimpit oleh kesedihan dan keputus asa. Kita menemui batu nisan ini dalam kesunyian, ditinggalkan oleh kematian orang-orang yang kita cintai, dalam kegagalan dan ketakutan yang menghalangi kita mencapai kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Namun juga dalam segala bentuk penyerapan diri. Itu menghambat dorongan-dorongan kita untuk bermurah hati dan mencintai dengan tulus. Namun, Paus Fransiskus mengatakan, sama seperti wanita yang menanggung kegelapan ini di hati mereka, memberitahu kita sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika mereka mengangkat pandangan, mereka melihat batu besar itu telah digulingkan, mengungkapkan kekuatan Tuhan, kemenangan hidup atas kematian, kemenangan cahaya atas kegelapan, pemulihan harapan di tengah reruntuhan kegagalan. Paus Fransiskus mengundang umat beriman untuk memandang kepadanya. Jika kita membiarkan Yesus memegang tangan kita, Dia berkata, tidak ada pengalaman, kegagalan, atau kesedihan. Amun, betapapun lemahnya, akan ada kata terakhir mengenai makna dan takdir hidup kita. Jika kita membiarkan diri kita dibangkitkan oleh Tuhan yang bangkit. Tidak ada kemunduran, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian yang bisa menghentikan kemajuan kita menuju kepenuhan hidup. Dengan menyambut Yesus, Paskah kita,
Membiarkan Tuhan kehidupan masuk ke dalam hidup kita dan mengucapkan ya kepadanya. Paus menambahkan, tidak ada batu yang bisa menghalangi jalan ke hati kita. Tidak ada kuburan yang bisa menekan kegembiraan hidup. Tidak ada kegagalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam keputusasaan. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang bangkit. Ia menyimpulkan, lanjutkan dengan keyakinan bahwa menentang bayang-bayang suram harapan yang gagal kita. Dalam kematian kita, ada kehidupan abadi yang Dia bawa. Kini juga hadir dalam pikiran kita. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah kebangkitan-Mu. Semoga kami terbuka terhadap perubahan, kepada kekuatan transformatif dari kebangkitan-Mu. Biarkan hal itu merapikan hati dan pikiran kita. Bantulah kami untuk merangkul harapan dan kebahagiaan yang dibawa oleh kebangkitan-Mu, dan hidup dengan mencerminkan kasih-Mu bagi semua. Amin. Yesus, Raja belas kasihan, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.